Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi Ali Syahri Ramadan dari Teknik Informatika A, dan saya ingin menjelaskan tentang switch case. Nah, di sini tertampil ada pemilihan dengan switch. Yang selanjutnya, pemilihan digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Proses akan dikerjakan bila kondisi yang disyaratkan bila bernilai benar atau true. Pemilihan dengan switch digunakan ketika kondisi disyaratkan memiliki nilai pasti. Lanjut. Ini adalah contoh dari pemilihan switch case. Nah, di sini ada switch, ekspresi atau kondisi. Lalu diawali dengan tanda kurung kurawal. Nah, case dan nilai kondisinya, nilai atau kata satu, statementnya, pertanyaannya, nyataannya maksudnya, dan selalu diakhiri dengan tanda kurung, tanda titik koma, dan break titik koma sampai di akhir. Dan jika salah satu ingin, misalnya kita membuat daftar. Nah, daftar itu ada 1, 2, dan 3. Nah, kita buat case 1, case 2, dan case 3. Nah, selebihnya kalau misalnya kita buat 3 program ya udah ada. Nah, terus pilih yang lain, nah itu nggak bakalan muncul. Nah, itu kita membuatnya pakai default titik 2, statement penyataan atau alternatifnya, dan diakhiri selalu dengan kurung kurawal. Untuk mengakhiri aksi dan dari sebuah case diperlukan break, tujuannya supaya keluar dari switch. Nah, gunanya itu untuk keluar dari switch. Nah, default akan dijalankan jika semua pilihan tidak ada yang cocok atau sama gitu. Kita lanjut ke pemrogramannya. Di sini ada bangun datar dulu. Nah, bangun datar dulu kita pakai float. Nah, angka apa itu float? Suatu sistem deklarasi yang berguna untuk menyatakan angka bilangan bulat yang koma. Nah, gitu. Yang tidak koma, maaf. Nah, kita lanjut ke pemrogramannya. Di sini ada cout, program menghitung luas dan keliling bangun datar. Ada persegi panjang, segitiga, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Nah, di sini tuh ada case 1. Kita buat pemilihannya itu cin pilih. Nah, kita masukkan ke integer pilih. Nah, switch pilih, case 1 kurung kurawal jangan lupa, case 1 cout Anda memilih persegi, cout 1 keliling, cout 2 luas, dan cout terakhir itu masukkan angka rumus. Nah, kita buat lagi pengisyaratan baru, switch hitungnya ini kita masukkan ke integer. Nah, habis itu cout Anda memilih rumus menghitung keliling, masukkan sisi persegi, dan akan muncul keliling persegi gitu. Dan case 2 nya Anda memilih rumus menghitung luas, akan langsung muncul sisi perseginya, dan berakhir bertampilan luas persegi gitu. Kita lanjut ke persegi panjang. Nah, persegi panjang sini rumusnya ada keliling, ada luas. Kelilingnya itu panjang sama lebar. Nah, rumusnya itu adalah panjang kali lebar. Kalau kali di situ memakai bintang ya. Untuk kelilingnya 2 dikali P tambah L atau 2 dikali panjang tambah lebar. Tuh. Kita lanjut ke menghitung luasnya. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar tuh panjang. Nah, untuk luas persegi panjang ya kita inisialkan dengan luas persegi luas underscore persegi underscore panjang. Nah, dia akan berakhiri cm kuadrat. Kalau di sini kuadrat itu pakai tanda seperti topi ini ya. Kita lanjut ke segitiga. Nah, segitiga ini ada keliling dan luasnya. Keliling dan luasnya itu rumusnya adalah alas kali B tambah C.
untuk kelilingnya, dan keliling luasnya itu adalah 0,5 atau 1,5 kali alas kali tinggi. Nah, segitiga itu di kelilingnya mempunyai sisi A, sisi B, dan sisi C. Kita inisialkan dengan A, B, dan C. Nah, inisialan ini kita masukkan ke float ini, A, B, dan C. Tuh, rumusnya alas tambah B tambah C kelilingnya. Nah, hasil keliling ini akan bertampilan di sini dengan satuan cm atau cm. Lanjut ke case 2-nya. Di sini ada alas segitiga sama masukkan tinggi segitiga. Alasnya kita inisialkan dengan alas, kita taruh di atas float tadi. Di atas float tadi, benar. Dan tingginya kita masukkan di float yang tinggi. Floatnya luas persegi panjang sama dengan alas kali tinggi. Cout luas jajar genjang, luas underscore jajar underscore genjang, yang berhasilkan, jika hasilnya dia akan menghasilkan titik cm persegi. Kita lanjut ke belah ketupat. Belah ketupat di sini ada keliling dan luasnya kelilingnya itu 4 kali sisi. Sisinya kita inisialkan dengan sisi ya. Nah, di sini ada cout, switch hitung pastinya cout, lalu kurung kurawal, K1 kurung kurawal lagi, cout, masukkan sisinya, kita inisialkan dengan sisinya. Dari sini float, keliling ketupat sama dengan 4 kali sisi. Coutnya keliling belah ketupat sama dengan keliling belah ketupat, satuannya adalah cm. Nah, untuk diagonalnya ini terdapat di luas belah ketupat. Nah, diagonal belah ketupat itu terdapat diagonal 1 dan diagonal 2. Kita inisialkan luasnya, diagonalnya itu diagonal underscore 1 untuk diagonal 1, diagonal underscore 2 untuk diagonal 2. Nah, kita di sini rumusnya itu adalah 0,5 atau setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2, dan hasil ini akan ditampilkan oleh coutnya luas belah ketupat titik 2 atau titik 2, terus satuannya itu cm kubik. Di sini ada layang-layang itu rumusnya untuk kelilingnya itu ada A, B, C, dan D. Inisial ini kita masukkan ke float yang paling atas, A, B, C, dan D. Oke, kita lanjut. Nah, keliling layang-layang itu adalah seluruh sisinya ditambah atau sisi A tambah sisi B tambah sisi C tambah sisi D. Hasil dari keliling layang-layang ini akan ditampilkan dari cout keliling layang-layang dan satuannya adalah cm. Kita lanjut ke case 2. Cout layang-layang diagonal 1 dan diagonal 2. Rumusnya setengah kali atau 0,5 setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Hasil dari luas layang-layang ini akan ditampilkan dari luas layang-layang, satuannya cm persegi. Kita break, lalu kita break yang ini untuk mengakhiri dari switch hitung yang ini. Kita lanjut ke trapesium case-nya case 7. Nah, di sini tuh ada keliling dan luasnya. Anda perlu masukkan angka rumus mau 1 dan 2 atau 2 gitu. Kalau milih 1 akan tertampil sisi A, sisi B, sisi C, sisi D. Dan Anda diperintahkan untuk memasukkan sisinya satu persatu. Dan hasilnya akan ditampilkan melalui rumus A plus B plus C plus D. Hasil dari keliling trapesium ini akan di print oleh coutnya keliling trapesium titik 2 dan satuannya adalah cm. Lanjut ke case 2. Case 2 itu adalah luas trapesium. Luas trapesium mempunyai sisi atas trapesium,
sisi B trapesium dan sisi tinggi trapesium. Kita inisialkan dengan atasnya itu sisi atas trapesium dan bawahnya itu adalah sisi bawah. Tingginya kita inisialkan dengan tinggi. Rumusnya itu adalah setengah kali alas tambah bawah dikali tinggi. Nah, si outnya nanti akan tertampil luas trapesiumnya satuannya cm persegi. Kita break lagi untuk mengakhiri case 2 dan kita break lagi untuk mengakhiri case 7. Untuk mengakhiri switch hitung ini, kita lanjut ke lingkaran. Lingkaran ini yang paling terakhir dari bangun datar. Nah, lingkaran ini itu mempunyai pi. Nah, pi itu kita inisialkan dengan float pi 3,14. Nah, komanya ini di sini kita ganti dengan titik. Nah, di sini kita buat daftarnya, keliling luasnya. Jika Anda memilih keliling akan tertampil ini dengan kodenya switch hitung K1 default pi 3,14 dan si outnya masukkan jari-jari lingkaran. Nah, R kita inisialkan dengan R. Keliling lingkaran 2 kali pi R. Si out keliling lingkaran adalah cm. Kalau misalnya case 2 itu adalah luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu ada rumusnya itu adalah pi kali R kali R. Nah, maka dari itu R-nya itu kita inisialkan dengan jari-jari. Nah, jari-jari hasil dari pi kali jari-jari kali jari-jari akan tampil luas lingkaran cm persegi. Nah, defaultnya itu adalah error not found. Please try again. Nah, di sini tuh gunanya untuk default akan dijalankan jika semua pilihan tidak ada yang cocok atau sama. Nah, di sini tuh kita pilih defaultnya karena jika di salah satu dari semua yang Anda pilih tidak ada, nah maka akan tertampil seperti ini, error not found, please try again. Oke, kita sebagai contohnya kita jalankan programnya. Nah, programnya sudah muncul. Misalnya kita masuk ke program yang pertama, yaitu persegi. Nah, sebagai contoh kita masuk ke luasnya. Masukkan sisi perseginya misalnya sisinya adalah 2. Nah, luas persegi adalah 4 cm kuadrat gitu. Contoh lagi, misalnya kita pilih lingkaran. Nah, lingkaran kita pilih yang kelilingnya deh. Nah, default pi. Nih, jangan lupa pi-nya itu adalah 3,14. Masukkan jari-jari lingkaran. Misalnya jari-jari lingkarannya adalah 27 misalnya. Nah, kelilingnya adalah 169,56. Kita lanjut ke bangun datar yang ketiga. Segitiga, misalnya segitiga kita ambil luas alasnya segitiga, misalnya 2, 4. Nah, luasnya adalah 4 cm persegi. Kita lanjut ke bangun ruang. Nah, bangun ruang ini, bangun ruang terdiri dari kubus, balok, prisma segitiga, 5 segitiga, 5 segi 4, tabung, kerucut, dan bola. Nah, di sini tuh kita inisialkan dengan pilih untuk memilih dari pilihan 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Nah, di sini kita pilih switch, pilih kurung berawal, jangan lupa untuk memulai barisan kubus. Kita mulai dari bangun ruang kubus gitu. Oke, 1 si out Anda memilih kubus. Nah, si outnya itu adalah luas dan volume. Ulang hitung kubus. Si outnya masukkan angka rumus, hitung. Dan jika Anda memilih luas,
Nah, Anda diperintahkan untuk memasukkan sisi kubusnya. Dan rumusnya kubus itu luasnya 6 kali sisi kali sisi. Dan case 2-nya, dan jangan lupa untuk mengakhiri dari case 1 yaitu memakai break dan diakhiri dengan titik koma. Kurung kurawal case 2 titik 2 kurung kurawal baru. Cout, Anda memilih untuk menghitung volume dari kubusnya. Nah, dan Anda diminta untuk memasukkan isi kubusnya. Diinisialkan untuk sisi kubusnya itu adalah sisi. Floatnya volume sama dengan sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Nah, outnya volume kubus sama dengan volume ini untuk memasukkan nilai dari rumus ini, volume ini. Nah, Cm pangkat 3 itu adalah satuannya. Jangan lupa untuk mengakhiri barisnya dari case 2 dan diakhiri dengan kurung kurawal. Default jika Anda tidak memilih dari luas dan volume ini. Kita lanjut ke case 2 yaitu balok. Nah, balok itu mempunyai luas dan volume. Nah, luasnya di sini rumusnya adalah ada panjangnya, ada lebarnya, dan ada tingginya. Panjang balok kita inisialkan dengan panjang, dan lebarnya balok kita inisialkan dengan lebar, dan tingginya balok kita inisialkan dengan tinggi. Nah, ruasnya itu adalah 2 dikali P kali L, panjang kali lebar, tambah L kali T atau lebar kali tinggi, tambah P kali T atau panjang kali tinggi. Nah, hasil dari luas ini akan ditampilkan dari luas balok titik 2 dan satuannya adalah cm persegi. Dan jangan lupa untuk break untuk mengakhiri dari case 1 dan kurung kurawal untuk mengakhiri dari case 1 juga. Kurung kurawal dari case 1. Case 2, kita mulai dari case 2. Case 2.2 kurung kurawal. Cout, Anda memilih untuk menghitung volume dari balok. Dan Anda diminta untuk memasukkan input nilai dari panjang, lebar, dan tinggi. Panjang di sini, panjang dari balok ini kita inisialkan dengan panjang, dan lebar baloknya ini kita inisialkan dengan lebar, dan tinggi baloknya ini kita inisialkan dengan tinggi. Kita lanjut ke rumusnya. Float volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, atau yang sering kita dengar dengan P kali L dan kali T. Nah, hasil dari volume ini akan ditampilkan dari Cout volume balok titik 2 dan satuannya adalah cm kubik. Kita akhiri dengan barisnya dengan INDL titik 2 titik koma dan break titik koma untuk mengakhiri dari case 2 ini. Kurung kurawal dan jangan lupa, dan default untuk apabila Anda tidak memilih dari 1 dan 2 ini, akan ditampilkan dari error not found, please try again. Go to ulang hitung balok. Break untuk mengakhiri dari case switch hitung ini dari case 2. Lanjut ke case 3 yaitu prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini ada luas dan volumenya. Kita lanjut ke rumusnya. Switch hitung case 1 yaitu Anda memilih rumus untuk menghitung luas dari segitiga. Nah, untuk menghitung luas rumus segitiga itu ada alas, ada B, ada C, ada T, dan ada tinggi. Nah, ini untuk menghitung luasnya dari luas segitiga dan keliling segitiga. Nah, untuk simpelnya keliling alasnya itu ada rumusnya alas tambah B tambah C, dan luas alasnya itu 0,5 atau setengah kali alas kali T. T-nya itu adalah tinggi alas segitiga. Dan luasnya keliling alas tambah kali tinggi tambah 2 dikali luas alas. Nah, hasilnya adalah luas prisma segitiga dan akan tertampil ini.
Ini step-step untuk mencari luas prisma segitiga. Nah, lanjut ke case 2, yaitu untuk menghitung volume dari prisma segitiga. Nah, langkah-langkahnya itu kita harus menginput nilai alas segitiga, sisi alas segitiga, dan input nilai tinggi alas segitiga, dan input nilai dari tinggi prisma segitiga. Ada luas alasnya setengah kali alas kali tinggi, dan volumenya luas alas, hasil dari luas alas dikali tinggi prisma segitiga, dan ini tinggi ini T ini tinggi alas segitiga, dan akan dihasilkan dari volume prisma segitiga, dan satuannya adalah cm kubik. Default untuk mengakhirinya break, dan default untuk apabila kita tidak memilih dari salah satu itu, maka akan tertampil error not found, please try again. Go to ulang hitung prisma segitiga. Ulang hitung prisma segitiga ini akan diulang untuk memilih luas atau volume ini. Lanjut ke 5 segitiga. Nah, 5 segitiga ini ada luas dan volumenya. Masukkan angka rumus, yaitu 1 atau 2. Untuk memilih 1 itu luas, dan 2 itu adalah volume. Nah, case 1, Anda memilih untuk menghitung rumus luas dari 5 segitiga. Nah, untuk menghitung rumusnya dari luas dari 5 segitiga, Anda perlu sisi alas segitiga, tinggi alas segitiga, dan sisi alas selubung 5 segitiga, tinggi selubung 5 segitiga. Sisi alas segitiga kita inisialkan dengan alas, dan tinggi alas segitiga kita inisialkan dengan T. Sisi alas selubung 5 segitiga ini kita inisialkan dengan A. Tinggi selubung 5 segitiga diinisialkan dengan tinggi. Luas selubungnya, rumusnya itu adalah 3 dikali setengah kali alas kali tinggi. Luas alasnya atau luas segitiganya setengah kali alas kali tinggi, dan luas dari 5 segitiga yaitu adalah luas alas segitiganya dikali luas selubungnya, dan hasilnya adalah satuannya cm persegi. Dan jangan lupa kita break untuk mengakhiri dari case 1. Lanjut ke case 2, yaitu adalah menghitung volume. Nah, untuk menghitung volume dari 5 alas segitiga, kita perlu alasnya, tinggi alas segitiga, dan tinggi 5 segitiga. Nah, luas alasnya itu adalah, atau luas segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi, dan volumenya adalah 0,33 dikali luas alasnya atau luas segitiganya dikali tinggi dari 5 segitiga. Nah, hasilnya akan satuannya yaitu cm kubik. Dan apabila kita tidak memilih dari salah satu itu, akan menampilkan error not found, please try again, dan diakhiri dengan break untuk mengakhiri dari switch itu. Kita lanjut ke 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 luasnya itu ada panjang, komponennya itu adalah panjang, lebar, A-nya itu adalah alas selubung 5 segi 4, tingginya adalah tinggi selubung 5 segi 4. Nah, rumusnya 3 dikali 0,5 kali A kali tinggi. Alasnya panjang kali lebar, yaitu alas persegi panjang. Luasnya itu adalah luas alas kali luas selubung. Jadi hasil dari luas ini dikali luas alas ini yang akan berhasilkan luas 5 segi 4. Dan satuannya adalah cm persegi. Dan case 2 nya, jika Anda memilih case 2 akan ditampilkan volume. Nah, volumenya itu adalah P kali L kali T. P panjang, L lebar, dan T itu adalah tinggi. Nah, rumus luas alasnya adalah rumus luas dari persegi panjang.
Nah, volumenya 0,33 dikali luas alas atau luas persegi panjang dikali tinggi. Tingginya itu tinggi 5 segiti 4. Nah, satuannya itu adalah cm kubik. Defaultnya atau jika Anda tidak memilih yang lain akan tertampilkan error not found, please try again. Kita break untuk mengakhiri dari switch hitung. Kita lanjut ke bangun ruang tabung. Nah, bangun ruang tabung di sini kan ada pi itu kita misalkan pi itu 22/7 atau 3,14. Nah, di antara dua itu dia itu senilai. Nah, di sini kita lanjut ke luasnya. Nah, luasnya itu terdiri dari jari-jari lingkaran dan tinggi tabung. Nah, jari-jari lingkaran kita inisialkan dengan R dan tinggi tabungnya kita inisialkan dengan tinggi. Nah, keliling alasnya adalah 2 kali pi kali R. Luas alas ya pi kali R atau pi kali R kuadrat. Luasnya adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Hasil ini akan ditampilkan dari luas tabung yang satuannya cm persegi. Kita akhiri break untuk case 1. Kita lanjut ke case 2. Case 2 kurung berawal, jangan lupa. Default P-nya itu 3,14. Masukkan jari-jari lingkaran, inisialkan dengan R, dan tinggi tabungnya tinggi, inisialnya dengan tinggi, dan luas alasnya itu pi kali R kuadrat atau rumus dari keliling lingkaran. Volumenya luas alas atau volumenya itu adalah luas alas atau luas lingkaran dikali tingginya tinggi tabung. Nah, tinggi tabung lalu volume tabung. Nah, hasil dari ini volume tabung yaitu cm kubik. Nah, akan default jika Anda tidak memilih salah satu dari pilihan 1 dan 2 ini. Error not found, please try again. Nah, di sini ada bangun ruang kerucut. Kita inisialkan juga pi-nya itu 3,14. Nah, kita pilih luasnya. Semisal kita pilih luas, akan tertampil untuk memasukkan jari-jari lingkarannya, yaitu R, garis pelukisnya itu S. Nah, rumusnya itu luas sama dengan pi kali R kuadrat tambah pi kali R kali S, atau pi kali jari-jari lingkaran atau kali garis pelukis kerucut yang akan tertampilkan luas kerucut satuannya cm persegi. Kita masuk ke case 2. Dan sebelum masuk ke case 2 kita harus break dulu dan pakai kurung kurawal. Case 2 kurung kurawal baru. Nah, kurung kurawal baru ini akan lanjut ke cout yang ini, yaitu volume kerucut. Nah, volume kerucut itu kita diminta untuk memasukkan jari-jarinya. Kita inisialkan dengan R dan garis pelukis itu AS. Masukkan tinggi kerucut tinggi dan luas alasnya itu adalah pi kali R kuadrat dan volumenya 0,33 dikali luas alas kali tinggi. Nah, dan akan tertampilkan volume kerucut cm pangkat 3. Defaultnya akan error not found, again, atau defaultnya itu jika Anda tidak memilih salah satu dari pilihan 1 dan 2 akan tertampilkan error not found, please try again. Kita break untuk switch hitung. Kita lanjut ke bola, itu case 8. Nah, V defaultnya 3,14. Nah, kita buat daftarnya itu luas dan volume. Kita diminta di sini untuk memasukkan salah satu dari pilihan tersebut, yaitu luas atau volume. Dan jika kita memilih luas, akan masuk ke rumus ini. Case 1 kurung kerawal, default P-nya 3,14 dan diminta kita untuk memasukkan input nilai dari jari-jari bolanya. Nah, hasil dari jari bolanya ini akan menghasilkan luas bola yang satuannya cm persegi. Nah, rumus luas bolanya itu 4 dikali pi kali R kuadrat atau kali R kali R. Nah,
Kita lanjut ke case 2 dan break dulu, lanjut ke case 2. Nah, case 2 ini yaitu volume bola. Volume bola itu masukkan juga jari-jari bolanya, yaitu R. Nah, volume bolanya akan tampil jika telah menghitung 1,33 dikali pi kali R pangkat 3 atau R pangkat R kubik atau R kali R kali R. Nah, hasil dari volume ini, hasil rumus volume ini akan ditampilkan volume bola dan satuannya cm kubik. Dan jika Anda tidak memilih dari pilihan 1 dan 2 ini, yaitu luas dan volume, maka akan tampil error not found, please try again, dan akan berulang ke hitung bola. Akan ulang ke sini jika Anda atau kita tidak memilih dari luas dan volume ini. Nah, kita break dan default ini adalah default dari seluruh pilihan yang ada, seluruh pilihan dari 8 ini. Oke, kita eksekusi. Nah, akan muncul pilihan seperti ini. Nah, di sini tuh kita diminta untuk memilih bangun ruang. Ini bangun ruang di antara 8 ini. Oke, sebentar. Nah, misalnya kita masuk ke kubus deh. Kubus kita pilih 1. Nah, masuk ke sisi kubusnya misalnya 4. Nah, kubusnya adalah luas kubusnya 96. Kita lanjut ke bangun ruang yang lain, misalnya balok, ke volume, misal panjang baloknya 5, lebar baloknya